Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Biasari. Saya adalah salah satu dosen dari Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta. Perkenalkan, melalui video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah konservasi gigi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, yaitu pada aspek pengajaran. Berikut ini adalah deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah konservasi gigi. Mata kuliah konservasi gigi adalah mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot sebesar 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang klasifikasi karies dan indikasi jenis penambalannya, bahan tambal dan cara penambalannya, liner, basis, dan semen dalam kedokteran gigi, teknik preparasi kavitas dan penambalan sementara, dan juga atraumatic restorative treatment atau ART. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi karies dan indikasi jenis penambalannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi macam-macam bahan tambalan dan teknik preparasi kavitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penambalan gigi sesuai dengan kewenangannya. Pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah konservasi gigi ini adalah sinkronus dan asinkronus, dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengutamakan keaktifan para mahasiswa dalam proses pembelajaran. Contoh metode yang digunakan adalah discovery learning, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik laboratorium di preklinik. Pembelajaran mata kuliah ini berlangsung selama 16 pekan atau 16 kali pertemuan, di mana pekan pertama sampai pekan ke-7 adalah sebelum UTS, kemudian pekan 8 adalah UTS. Kemudian pekan ke-9 sampai dengan pekan ke-15 dilakukan praktikum di laboratorium preklinik. Sedangkan pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir atau ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan penilaian terhadap tugas individu, soft skill, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan bobot sebagai berikut. Tugas individu sebesar 30%, soft skill sebesar 10%, sikap sebesar 10%, pengetahuan 10%, dan yang terakhir, keterampilan sebesar 40%. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah konservasi gigi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi dong. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yang agak kurang sehat karena suara agak serak ya. Mohon maaf. Oke, hari ini kita akan memasuki pertemuan yang keberapa? Ke-7 ya. Ke-7 dengan materi kita yaitu traumatic restorative treatment ya. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini ya, kita berdoa dulu untuk kelancaran dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini diberkahi oleh Allah SWT ya. Silakan ketua tingkat untuk memimpin doa bersama teman-teman. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ya dengan materi kita pada hari ini ya, saya ingin tahu dulu pertemuan yang sebelumnya apakah kalian masih ada yang ingin ditanyakan, misalnya pertemuan yang sebelumnya tentang penambalan sementara. Ada yang masih kurang jelas?
Atau ada yang ingin kalian tanyakan kembali? Atau cukup jelas? Sudah cukup jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Kalau begitu saya langsung saja kuis dulu ya hari ini. Saya ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sebelumnya ya. Nah, untuk itu materi kuis ini ya, saya akan gunakan Quizizz ya. Quizizz dengan waktu 5 menit saja. Jadi kalian tidak usah berlama-lama, langsung saja kerjakan 5 menit. Kemudian nanti tentu saja ada reward ya kalau untuk yang memperoleh skor yang tertinggi ya. Oke, siap semuanya ya? Iya. Nanti silakan mengklik link yang ada yang nanti saya tampilkan atau memasukkan kode yang akan tampilkan ya. Baik, di sini bisa kalian lihat kodenya ya, silakan dimasukkan atau menggunakan alamat link joinmyquiz.com ya. Sudah semua? Belum. Habis. Mulai dari sekarang ya, silakan mengerjakan. Waktunya 5 menit saja ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Adelina Zahra. Silakan ke depan. Seperti yang sudah saya janjikan, ada reward untuk yang juara 1. Oke. Tepuk tangan lagi. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Baik, kita kembali lagi ke materi kali ini ya. Materi hari ini mengenai apa? Traumatic restorative treatment ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya di sini adalah kalian sebagai mahasiswa nanti mampu menjelaskan mengenai teknik penambalan ART ya. Nah, kemudian nanti kalian capaian pembelajaran jelaskan pengertian ART. Jadi nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu ART ya, pengertiannya bagaimana ya. Kemudian menjelaskan indikasi dan kontraindikasi perawatan ART ya. Bagaimana yang boleh dilakukan ART, bagaimana yang tidak bisa ya. Itu namanya indikasi dan kontraindikasi ya. Kemudian yang ketiga, nanti harus bisa menjelaskan bahan tambalan seperti apa yang bisa kita gunakan untuk dilakukan penambalan ART ya. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan bagaimana kita mempersiapkan gigi untuk penambalan ART ya. Nah, seperti biasa karena mata kuliah ini menggunakan metode discovery learning, jadi kita
lebih berfokus kepada mahasiswa untuk mencari dan mendalami materi. Oleh karena itu dilakukan diskusi kelompok ya untuk membahas materi yang hari ini ya. Oleh itu tugas kelompok berapa hari ini? Kelompok 8. Oke, silakan saya persilakan kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ira Liasari MKM selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara presentasi hari ini. Saya Dwi Cahyani Salsabila Asis sebagai moderator yang akan mempresentasikan yang berjudul Automatic Restorative Treatment atau biasa disebut ART. Dan rekan saya bernama Fajria Juliana sebagai pemateri pertama, dan Anissa Nurfadila Latama sebagai pemateri kedua, dan Nirmawati sebagai pemateri ketiga, dan Nurul Nasma sebagai pemateri terakhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pemateri pertama, Fajria Juliana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini mic-nya. Automatic Restorative Treatment atau yang sering disebut ART merupakan pendekatan perawatan gigi yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap perawatan gigi konvensional, terutama di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas. Adapun indikasi penggunaan SIK ART, yang pertama, ART diterapkan pada kavitas yang mencapai dentin dan tanpa kelainan jaringan pulpa. Kedua, pelaksanaan SIK ART dilakukan pada daerah yang dalam keadaan tanpa adanya listrik, pada negara yang sedang berkembang, dan pada masyarakat yang tidak dapat menjangkau mahalnya perawatan gigi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang ketiga yaitu kontraindikasi ART. Yang pertama yaitu pulpa gigi terbuka. Kedua, adanya rasa sakit yang lama dan mungkin terjadi inflamasi pulpa atau pulitis kronik. Tiga, yaitu terdapat kavitas karies yang tersembunyi yang tidak dapat diakses oleh instrumen sehingga harus dibur. Empat, yaitu kavitas yang sudah ada abses fistula. Lima, yaitu gigi dipertemukan oleh proksimal dan pit bukal. Oke, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemateri ketiga yang mengerti waktu dan tempat Selanjutnya, keuntungan penggunaan SIK ART. Keuntungan penggunaan SIK ART dari bahan SIK antara lain, yang pertama mudah didapat dan relatif mudah karena menggunakan teknik manual. Yang kedua, meminimalisir penggunaan anestesi lokal. Yang ketiga, mengurangi infeksi langsung. Yang keempat, adhesi kimia gelas ionomer, mengurangi pemotongan jaringan gigi untuk retensi bahan restoratif. Yang kelima, leaching atau pelepasan fluoride dari gelas ionomer yang mencegah karies sekunder dan mungkin meremineralisasi dentin yang karies. Yang keenam, mengkombinasikan perawatan dan penyembuhan dalam satu prosedur. Yang ketujuh, mudah direparasi jika terdapat kecacatan. Yang kedelapan, biayanya murah. Yang kesembilan, memudahkan masyarakat yang tidak terjangkau layanan kesehatan.
Adapun kekurangan penggunaan SIK ART yang pertama yaitu adalah belum terdapat restorasi ART yang tahan lama. Yang kedua, sebuah penelitian menunjukkan ART terlama paling lama itu 3 tahun. Yang kedua, teknik yang ditetapkan belum diasuransikan untuk kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, penggunaan hand instrument dapat menimbulkan kelelahan. Yang keempat, pencampuran manual memungkinkannya tidak sesuai standar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah manipulasi SIK ART. Pertama itu bersihkan permukaan gigi yang akan dirawat menggunakan kapas beralkohol, lalu keringkan. Yang kedua, perluas daerah lesi dengan menghilangkan karies menggunakan eskavator. Yang ketiga, bersihkan kavitas yang telah dibentuk menggunakan kapas beralkohol lagi dan keringkan. Yang keempat, campur gelas ionomer sesuai takaran pabrik, lalu masukkan adonan tersebut ke dalam kavitas hingga penuh. Yang kelima, tekan menggunakan jari yang memakai glove. Kemudian, instruksikan pasien untuk menggigit. Yang keenam, hilangkan kelebihan material menggunakan carver. Adapun aplikasi SIK ART, ART biasanya digunakan untuk yang pertama, filling atau satu permukaan pada gigi desidui dan permanen. Yang kedua, terutama untuk gigi yang rentan karies. Yang ketiga, treatment untuk lansia, pasien dengan gangguan fisikal dan mental, atau pasien yang takut akan rasa sakit yang ditimbulkan pada saat dilakukan restorasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kesimpulannya, SIK atau ART dapat menjadi alternatif baru bagi dunia kedokteran gigi. SIK ART mempunyai trik-trik khusus agar dokter dan pasien terasa nyaman ketika melakukan perawatannya. Pemakaian hand instruments dan semen ionomer kaca sebagai peralatan dan material utama menyebabkan teknik SIK ART mudah diaplikasikan. Hand instrument mempunyai keuntungan dapat dilakukan dimanapun tanpa menggunakan peralatan kedokteran gigi elektrik. Sedangkan material SIK digunakan karena kekuatan dan keawetannya yang sama atau bahkan lebih dari ketahanan amalgam. Pada dasarnya penggunaan SIK ART dalam dunia kedokteran gigi sangat membantu. Penggunaan SIK ART baik pada perawatan gigi yang rusak akibat karies maupun penyakit-penyakit yang lain. Teknik ini juga aman apabila digunakan pada anak-anak. Itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami batasi 3 pertanyaan. Baik, silakan adik-adik yang mau bertanya kepada penyaji. Silakan 3 orang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reski Meharti. Pertanyaan saya itu mengenai penambalan automatic restorative treatment ini, apakah ada keterbatasan mengenai karies tertentu, misalnya karies email atau dentin yang dapat dilakukan penambalan ART? Juga apakah ada keterbatasan mengenai jangka waktu mengenai penambalan ART ini, seperti penambalan sementara atau penambalan amalgam? Terima kasih. Ya, yang kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan. Apakah SIK ART cocok untuk semua jenis restorasi gigi? Terima kasih. Restorasi gigi. Terima kasih Atas presentasi yang telah diberikan kepada kami. Di sini boleh minta tolong moderator kembali ke slide kesimpulannya.
Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kesimpulan ART ini. Terus di situ dijelaskan mempunyai trik-trik khusus agar dokter dan pasien terasa nyaman ketika melakukan perawatan. Di sini saya ingin bertanya, trik-trik apa yang membedakan dari materi-materi kemarin dan jelaskan supaya kita kan sebagai perawat gigi dan dokter gigi agar menari pasien-pasien kita, trik-trik apa yang harus kita lakukan biar lebih baik lagi. Dan di situ juga kan dijelaskan tentang trik-trik. Terima kasih yang kepada penanya, 3 orang penanya tadi ya. Kita persilakan kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Silakan. Pertama, kalau saya akan dijawab pertanyaannya oleh saudari kita Dirmawati. Kalau saya bukan disilakan. Pertanyaannya Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Reski Mayharti. ART memiliki keterbatasan pada karies yang sangat dalam, karies interproksimal atau di antara gigi, dan pada gigi belakang yang menerima tekanan besar. Secara jangka waktu, restorasi ART mungkin kurang tahan lama dibandingkan metode konvensional, terutama di kondisi yang menerima tekanan berat atau pada pasien dengan kebiasaan buruk seperti bruxism. Alasannya adalah karena ART seperti menggunakan alat manual dan bahan seperti semen ionomer atau kaca, SiK, yang memiliki kekuatan mekanis terbatas pada karies yang sangat dalam, akses yang sulit, atau gigi yang menerima tekanan besar. Restorasi bisa cepat aus atau retak, memerlukan perawatan ulang lebih sering dibandingkan dengan bahan restorasi konvensional yang lebih kuat. Saya kembali pada moderator. bagaimana dengan saudari bertanya Baik, pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Safwan. Apakah SIK ART cocok untuk semua jenis restorasi gigi? SIK ART cocok untuk restorasi gigi dengan kerusakan ringan hingga sedang, terutama pada gigi permanen di bagian belakang. Metode ini juga efektif di daerah dengan akses terbatas ke perawatan gigi. Namun ART kurang ideal untuk kerusakan kompleks atau gigi dengan struktur yang sangat rusak dan mungkin tidak sesuai untuk restorasi estetika pada gigi depan. Keberhasilan ART juga bergabung pada kemampuan pasien dan menjaga kebersihan mulut dan mengikuti perawatan yang dianjurkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan saudara penanya? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Nurul Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dasri, yaitu kondisi apa yang cocok untuk tindakan ART dengan trik-trik khusus apa yang membedakan dari materi sebelumnya. Kondisi yang cocok untuk tindakan ART, yang pertama itu karies ringan hingga moderat. Cocok untuk karies yang tidak dalam dan belum mencapai pulpa. Yang kedua, lesi yang mudah dijangkau. Lebih efektif pada lesi di area yang mudah diakses. Yang ketiga, populasi dengan akses terbatas ke perawatan. Berguna di daerah dengan keterbatasan fasilitas gigi. Yang keempat, pasien anak atau lansia. Metode yang berkurang invasif, cocok untuk pasien yang sensitif. Yang kelima, lesi kecil atau tunggal. Lebih efektif untuk karies tunggal atau kecil. Dan trik khusus ART yang membedakannya yaitu ekskavasi manual tanpa bur.
menggunakan alat manual seperti ekskavator untuk mengangkat karies tanpa alat bertenaga. Berbeda dari teknik restoratif konvensional yang menggunakan bor. Yang kedua, penggunaan gelas ionomer semen. Selain mengisi rongga, gelas ionomer semen ini melepaskan fluorida yang mencegah karies berulang. Berbeda dari bahan restorasi lain seperti amalgam dan atau komposit. Yang ketiga, restorasi bertahap dan berlapis tipis. Bahan diaplikasikan dalam lapisan tipis untuk adhesi yang lebih baik dan mengurangi kegagalan restorasi. Yang keempat, pendekatan minimal invasif dan tanpa anestesi. Kurang traumatis bagi pasien, terutama pada anak-anak dan lansia, dibandingkan metode konvensional yang sering memerlukan anestesi. Perbedaan ini menekankan teknik ART yang sederhana, hemat biaya, dan efektif untuk kondisi khusus dengan fasilitas terbatas atau pasien sensitif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan pertanyaan? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Demikian kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya atas presentasinya kelompok 7. Ya, kelompok 8 ya? Oh ya. Silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Tentang traumatic restorative treatment ya. Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulannya pada materi kita kali ini? Yang pertama, apa itu pengertian dari ART? Apa? Ada yang bisa menyebutkan? Traumatic restorative treatment artinya perawatan yang tidak ya dan tidak menimbulkan trauma ya. Kemudian apa lagi? Kontraindikasinya apa? Ada yang bisa bantu? Kontraindikasinya? Ya. Ya, karies sudah mencapai pulpa. Artinya kariesnya sudah terlalu dalam sehingga tidak bisa dilakukan reparasi tanpa menggunakan alat bantu seperti bur ya. Jadi tidak bisa hanya menggunakan hand instrument ya. Jadi kalau sebaliknya kalau indikasi artinya dia hanya karies yang tidak terlalu dalam seperti karies email sehingga bisa dibersihkan dengan menggunakan ekskavator ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita tarik kesimpulan dari ini menggunakan bahan tambal apa? Biasanya kalau ART ini menggunakan bahan tambal apa? GIC ya, atau gelas ionomer semen. Apa manfaat kita menggunakan GIC? Salah satunya adalah dia mengeluarkan fluoride ya sehingga mampu mencegah karies sekunder ya. Kemudian dia juga bersifat adhesif dengan gigi ya. Jadi dia mudah melekat dengan gigi ya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti tolong absensinya diisi ya. Tadi saya juga ambil absensi dari peserta kuis ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini yang saya sampaikan dan juga kita diskusikan bersama bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti minggu depan insya Allah kita UTS ya. UTS, kemudian setelah UTS baru kita praktikum di klinik ya. Baik, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.